Semua organisasi selalu gitu kan, kena beban dosa tahun lalu kan. Gue rasa itu bukan salah gua sih. Jadi lo ngelempar yang tahun lalu. Nggak bisa 2 tahun ngejabat di Himakom. Kata siapa? Nggak bisa. Berarti lo orang-orang terlucu kedua di Provinsi Banten. Setelah siapa? Kok bisa dia pertama? Tapi mungkin kalau Bintang bilang merah salah pahamnya itu stand up Serang mungkin. Stand up Serang kan merah juga. Enggak merah kuning kalau stand up Serang, ini mah merah hitam. Oh, putih. Jalan Santai Baros. Merah hitam putih. Organisasi Jalan Santai Baros JSB. Merubah yang tadinya cuma sekedar wadah, tapi kita mendorong juga kan banyak slogan-slogan yang kita menjadi wadah, kita menjadi wadah. Ya banyak wadah mah, cuma siapa yang ngedorong orang untuk masuk situ? Pernah berantem sama internal, kenapa? Wih, Ya, mungkin itu dia pesan-pesan terakhir dari Junun. banyak yang merasa kayak terus ngapain diadain LK kalau pada akhirnya kita nerima yang nggak LK. Ya, itu kan logis tuh alasannya mereka. Tapi kenapa lu melakukan hal yang berbeda? Oke, halo Sobat Bidik. Kembali lagi bersama gua Muhammad Ilham Bintang selaku host dan Ketua UKM Jurnalistik Untirta. Sekarang gua sedang bersama Co-host saya. tiba-tiba jadi co-host. Enggak, perkenalan diri lu. Siapa? Saya Zunun. Saya ini Sebagai calon ketua bidik abis Bintang. waduh. Ini agak susah nih gue nih. Ini ngelitnya. Gue mau Siapa? mewakili ini Himakom aja, mewakili Himakom. Mewakili Himakom sebagai ketua Himakom. Iya. Ya, oke. Emang harus harus disuapin. Ya, jadi gue sedang bersama Ketua Himakom, Siap Tum. Oh, harus ada tagline Siap Tum ya? Ya, harus ada karena ini program Siap Tum. Jadi Siap Tum ini adalah program berbincang-bincang dengan ketua-ketua Ormawa yang ada di Untirta. Itu salah satunya lu kan, Ketua Umum Himakom. Oke. Mungkin lu bisa perkenalan dulu. Ya, saya Zunun, saya ketua Himakom. Angkatan, jurusan. Oh, harus lengkap. Harus lengkap, biodata diri, hobi, serius, hobi Hobi juga. Ya, saya angkatan 21, hobi saya itu apa hobinya? futsal. 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 Terus kegiatan apa lagi? Lagi ada kesibukan apa? Enggak, lagi free aja sih. Lagi free makanya kesini ya? Iya. Oke. Junun! Kayaknya beban banget ya. Ini harus beda ini. Nggak bisa nih kayak konten yang sebelumnya nggak bisa ini. Kayaknya beban banget kan. Relax aja Mas kita kan. Relax gua nih. Emang gua nggak relax Udah apa nih kayak bonding gini. co-host sama Iya. host. Siapa bintang tamu kita hari ini? Bintang tamu kita hari ini adalah seorang yang aktif banget berorganisasi dia. Widih. Ya, dia organisasi sayap ini. Saya mau Sayap patah enggak dong. Oke. Itu film dong, sayap patah. Ya, jadi lu boleh ceritain dong SD lu di mana? SD lu di mana ceritain? Lu beneran wawancara doang ya? Nggak ada. Iya beneran wawancara ini. Ini profesional. Ayo. Fokus tuh kata Ayah. Fokus. Ini SD lu. Ini bakal cerita background lu dari SD sampai lu bisa jadi sekarang ini yang sudah menjabat kan biasanya sebagai ketua yang umum. begitu-begitu tuh dari yang nol banget sampai yang 100 gitu. Kan ini Enggak apa-apa. Kan ini yang tertinggi yang lu bisa. prestasi gue sampai sini doang. Iya. Apa tapi emang jadi ketua Himakom tuh udah Iya kan udah prestasi ya kan iya. Mungkin dari SD lu di mana? Emang yang lain ditanya dari SD? Dari SD. ITK dulu lah. Ya udah TK dulu. Sempat playgroup di Rumah Dunia. Rumah Dunia. Ngapain aja itu playgroup? Serius? Ini ditanya kegiatannya juga. Iya, waktu playgroup ngapain aja? Membaca, mengaji. Membaca, mengaji. Bisa ngaji berarti? Bisa lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba dong. Iya nanti ada segmen ngaji tuh gitu. Oke. Iya. Jangan sekarang. Di makom itu nanti. Iya kan nggak dalam keadaan suci, ngaji kan harus mensucikan diri dulu. Oke. Udah sekarang tadi nasionalis, SD, sekarang udah. kalau SD itu gua di Indi Serang juga SD di Aliza. Enggak, tadi dulu TK. TK lu ikut organisasi apa? Baru tuh SMP ya. TK ikut organisasi apa? STS.
Apa STS? Siswa TK Serang. Oke, itu kegiatannya ngapain aja? Lagian aneh. Mana ada? Ya iya kan dari TK. Anak TK belum diajarkan organisasi dong. Maksudnya kan TK, SD, SMP, SMA Ya. sampai kuliah tuh ini organisasinya, background organisasi semua. Jadi harus adil. TK organisasi. Nggak ada kalau TK belum berorganisasi. Oke. Itu kan yang normal. Walaupun banyak ya anak TK yang udah mulai organisasi kayak Ya. deket. Banyak yang ngajak. Terus SD lanjut. SD di mana? SD sempat SD waktu itu. Di mana? 3 tahun di Aliza. 3 tahun di Aliza. Berarti total 6 tahun. 6 tahun. Di Aliza mana? Serang dong. Oh, Aliza Serang. Emang ada di mana lagi? Ada lagi kan? Di mana? Di Padarincang apa kalau nggak salah? Gue lupa agak-agak Lu di lupa. mana SD? Ada gua udah di episode pertama gua. Oh, udah. Udah perkenalan. Terus lu di SD ikut sekolah apa? Gua itu sempet ikut eskul. Eskul apa tuh? Iya, eskul apa? Futsal. 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 Jadi iya. apa? Jadi waktu itu gue nggak main-main kan. Gua pindah ke komputer. Pindah ke komputer. Komputer. Iya. Jadi apa di komputer? Gua memperdalam kuis Parampa. Kuis Parampa. Iya. Onet main onet. Enggak. Lu lebih secara ini minat lebih ke itu ya. Lebih ke kuis Parampa. Lebih ke kuis Parampa. Kuis Parampa tuh apa yang menurut lu menarik gitu? Kenapa lu Nah, milihnya kuis Parampa gitu? Kenapa? gue rasa nada itu kalau di bintang tamu lain buat pertanyaan yang susah dah. Kenapa? Ini normal aja Kenapa pertanyaannya. di bawah kuis Parampa? Enggak, abis itu lu ngomong itu tadi kan. Makanya kata gua, penasaran gua nih. Ini bakal di-up gak sih? bakal di-up. Ketawa aja kalau mau ketawa nggak apa-apa ini. Penonton mau ketawa nggak apa-apa, santai aja kita. Kenapa? Ya karena di situ menariknya lah, kita bisa belajar hidup di situ. Gitu. Terus ular. Oke. Tapi main sweeper Main sweeper enggak. Main Boleh sweeper langsung ke SMP aja nggak Mas? Oke. Ya, kurang SD lu lebih terlalu suka privasi. belajar apa? SD. Lebih suka belajar apa? Kan kalau Rosat tadi lebih suka belajar bahasa Indonesia. Serius banget. Iya. Orangnya ya? Lu lebih suka belajar matematika. Berarti lu Suka kan, bukan bisa. oh suka. Oke, apa yang lu suka? Apakah aljabar, aritmatika, atau trigonometri? Apa yang lu suka di matematika tuh apa sih? Kayaknya ini dah gua yang bikin apa? Kolase itu doang paling. Bikin kolase. Nggak jadi MTK lah, ini aja gua gambar. Gambar. Ya udah. Oke, ngegambar. Kolase ya demennya. Kolase ya. Oke, udah kita lanjut ke SMP ya. SMP di mana, Ali? SMP baru nih gua nih. Oke, ini SMP hidup lu mulai di SMP Mulai ya? di SMP. Oke, Iya. mantap. SMP di mana? MTS. MTS apa? MTS SMP setara sama SMP. Iya, tahu gua. Gua tahu. MTS mana? Negeri 1 Kota Serang. Negeri 1. Oh, Negeri 1 Kota Serang. Ngambil apa? Jurusan apa? Di MTS itu. Udah ada jurusan belum? Belum, Mas. Oh, belum ya? Iya. Enggak, maksud gua MTS 1 tuh reguler atau unggulan? Itu maksud gua. Maksudnya Kelasnya? yang lain nggak unggul. Hah? Kelas reguler apa unggulan? Kan MTS ada 2 kelas kan? Nggak ada normal di sana, udah kesetaraan, udah modern di zaman. Waktu lu. Iya. Waktu lu udah. Apa sih, gue nih 2002 Mas lahir, Oh, nggak iya, yang bener. zaman-zaman Iya. kemerdekaan juga. Iya, bener, Nggak setua itu, Mas. Kenapa lu bilang hidup lu mulai di SMP kenapa? Di situ gue udah ikut silat, gue di situ. Ikut silat. School ya. Silatnya apa? Tapak suci. Oh, tapak suci. Oh, sama kayak Rosat lu ya. Beda Kenapa? aliran. Kan sama-sama tapak suci. Emang beda Sama tapak berarti. suci satu sama lainnya? Gue juga nggak tahu sih, gue setahun doang. Lu setahun doang. Iya, setahun Tadi Rosat tuh katanya dia sampai sabuk kuning. Kata Emang sabuknya kuning, Rosat weh. Emang sabuknya kuning. emang kuning doang. Anjir, gue nggak tahu nih masalahnya nih. Emang kuning doang Nggak, ternyata. setahu gue. Wah, ini mah pasti banyak gue dihujat kayaknya ya. Enggak, setahu gue tuh Baru bentar. si kuningnya tuh kan ada gambar bunga, ada teratai 1, teratai 2. Pasti di sini kayak ngiranya tadi gue sabuk kuning gitu, keren ya. Kayak Iya, emang- bisa gue nggak tahu. Enggak, gua berarti gue yang bodoh kayaknya. Gua yang salah. Oke. Salah, lupa berarti gua kayaknya ada sabuk lain. Cuma waktu itu gue ikut apa sih yang kayak ujiannya? Jadi teratai berapa gitu. Udah itu udah gua ternyata memang nggak bisa gue Emang berantem. nggak bisa. Oke. Lu pernah berantem ya?
Enggak, nggak usah merhatiin yang sono. Ngobrol sama gua aja. Kalau pemerhatiin ini sih papan tulis. Gue biasa menghargai dosen gue kalau ada suara-suara itu langsung nyatet gitu. Gak usah lu ngobrol. Nggak bisa kalau praktekin silat nggak bisa gue. Nggak bisa. Bisa. Tapi pernah kepake nggak itu jurus silatnya? Sekali waktu bercanda Waktu bercanda sama teman di MTS. di MTS. Di SMA nggak pernah. Lu serius nggak sih ini wawancaranya? Perasaan yang lain ini lu pada serius-serius lu. SMA nggak pernah SMA. SMA tuh gua SMP dulu lah kelarin gua. Oh ya udah SMP. SMP lu berantem pakai tapak suci itu? Enggak. Akhirnya nggak gue pakai. Enggak. Terus jadi berantemnya gimana? Ya udah aja itu mah anggap aja pengalaman. Nah, lu aktif di mana emang kalau SMP? Kan tadi kata lu Facebook. Aktif di Facebook. Ngapain sih di Facebook itu? Ngapain itu kerjaannya? Kerjaan di Facebook tuh ngapain? kayak nggak ada karakter ya. Yang lain udah bagus. Ya ini aja gua. Maksudnya nggak terlalu sosialisasi gua di SMP. Pramuka ikut gak? Geng. Lakley. Aduh. Enggak, gua berteman aja biasa gua main-main. Kalau Lakley itu apa? Apa sih maksudnya? Kan lu gabung Itu Lakley kan? SMA. Oh itu SMA ya, salah. Kalau yang MTS apa tongkrongan lu namanya? Tongkrongan MTS, TMTS. Oh, tongkrongan itu ya. Terus sering ini nggak sih bergerak di bidang sosial gitu? Nggak? Ngapain aja? Bukber pernah. Bukber. Sosial kan? Iya, benar. Bukber. Oke. Terus lu apa selain ikut tongkrongan? Enggak, kegiatan lu di tongkrongan ngapain dah? Gitu sampai lu penting banget harus disebutin tuh tongkrongan. Ya nggak ada namanya orang nongkrong, Mak. Bukan hal penting, justru itu yang diincar di tongkrongan. Hal nggak penting. Misalnya apa, ngomongin apa di tongkrongan? Diem, semua diem. Gitu. Iya. Diem aja. Iya, relax. Nah, terus apa lagi? Udah. Aktif di Udah mau ke SMA aja nggak? Tadi lu SMP kayaknya banyak banget ceritanya nih. SMP tuh apa ya? Emang nggak ada cerita-cerita menarik, nggak ada cerita nakal. Sekali doang gue dipanggil ke ruang guru. Iya, terus orang tua lu dipanggil juga nggak? Enggak, ketinggalan tas gue di sana. Ketinggalan. Panggil. Kenapa bisa ketinggalan di sana? Gue lupa. Kok lu naruh Jujur tas gue di sana? lupa. Jujur gue lupa. Aduh. Itu Oke, sekali sama sekali gue waktu itu. Ini tau gak sih lu lagi rame pada bolos nonton Persib. Waktu ke Serang Persibnya? Enggak. Iya, ya ke Serang dong. Masa pada nonton ke Bandung? Oh, iya. Terus lu bolos tuh. Nah, jadi gua kira itu mereka pada ya udah cabut aja. Nah, gua menggunakan kesempatan itu untuk cabut juga. Akhirnya gue dipanggil ke ruang guru. Lu nonton Persib juga enggak? Nah, disitulah maksudnya orang kira gue bolos nonton Persib. Padahal Tas gue diambil juga tuh waktu itu ke ruang guru. Gue makan bubur kacang di sebelah. Demi Allah. ada temennya enggak tapi? Ada temennya dia jadi saksi gua. Oh, jadi saksi lu. Iya. Pas dicek di foto yang kan waktu itu sempat ada di foto kan yang nonton Persib siapa aja. Nah, gua nggak nonton. Nah, yang nonton Persib nggak apa-apa, aman. Yang nonton Persib gua nggak tahu akhirnya diapain. Entah suruh jadi dukung The Jack apa gimana gitu. Lupa. Iya. Nggak ada, gua nggak tahu. Cuma Kalau lu, akhirnya gua kalau lu gara-gara makan kacang hijau, lu disuruh dukung siapa? nggak ada, itu akhirnya gua ngambil Anies, tas lagi nggak? ke kelas. Serius lah ini. Serius? Gua, iya. Ya udah, oke. Serius ya. Ya. Jadi, Akhirnya gua ke kelas lagi. abis itu Dari lu gimana? Main Persib mainnya gimana? mantap. Dari gue mantap. Udah. Terus lu enggak pernah ikut organisasi berarti waktu MTS? Gue sempet mau ikut OSIS. Gue inget banget tuh ikut OSIS. Ingat banget lu. Terus Ya udah nggak jadi. gara-gara Nggak jadi aja. nggak jadi aja, nggak pengen, nggak mood gitu ya. Sempet sampai daftar doang sih. Sampai Di daftar? masjid di lantai 2. Oke. Lu sering asmaul-husna nggak? Di MTS? Waktu mau daftar si OSIS itu tuh gua Asmaul-husna. Asmaul-husna nggak? Asmaul-husna. Apa sih ini? Di MTS lu ada asmaul-husna nggak sih? Kenapa jadi Asmaul-husna? Ada. Ada ya. Ya, sering sesuai jadwal sering. MTS aja. Sesuai jadwal kan? Nggak tiba-tiba lagi pelajaran gue baca Asmaul. Iya, gue tahu. Makanya gue nanya, lu sering asmaul-husna nggak? Sering. Oke, bagus. Berarti dari MTS itu lu berprestasi kan katanya? Nggak ada. Wah, siapa yang ngeriset nih? Siapa Siapa gue? Berprestasi katanya di MTS. Tina. Apa nih gue? Lu berprestasi katanya. Nggak ada. Cerdas cermat. Enggak.
Susah nih gua nih. Ya udah deh, SMA. Gak ada tahu gua prestasi. Paling ini ngomong depan umum aja, gua ikut kultum, suruh bacain kultum. Nah, suruh bacain kultum mungkin tuh maksudnya. Itu pun dari gua sendiri. Terus cermat nggak ada? Gak ada. Gua nggak pakai ya. Gak ada. Nggak ada. Kultum lu apa? Bahas apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indo. Ngebahas? Nggak tahu. Jadi itu stand up Panji, gue translate. Lu translate bahasa Arab. Iya. Lucu masih. Lucu-lucu ini aja Hamzah, ini ain, goin, fakur. Oke. Ya gimana lucunya sih orang kultum? Maksudnya Iya. gue sesuai nama kultum. Katanya Panji, emang Panji ustad? Kan Panji nggak selalu stand up, dia ada yang ini bahas Apa? tentang literasi budaya itu. Oke. Itu MTS tuh. MTS. Apa yang menarik menurut lu di MTS? Nggak ada lah. Justru maksudnya menarik secara apa? Gue nggak ngerti. Menarik yang misalkan lu yang bolos tuh menarik gak menurut lu? Nggak menarik kan? Nggak. Nah, yang menarik apa? Yang menarik Kejadian yang pernah lu menarik waktu pesantren kilat. oh ada gue. Ah, Waktu itu gue yang pesantren kilat ya. tuh ngapain tuh? Belajar sholat, belajar ngaji, tahajud. Sebelumnya belum bisa. Sebelumnya bisa Itu ngapain belajar? memperdalam latihan ruku. Memperdalam. Jadi gitu ruku dong. dikasih telur gitu loh. Biar nggak jatuh. Demi Allah ada. Harus nggak boleh jatuh. Boleh lah. Boleh jatuh. Iya. Kalau jatuh namanya belajar kan salah nggak apa-apa. Oh, kalau lulusnya gimana dah? Kalau Nggak tahu, gue sakit waktu itu. Jadi lu diceritain aja. enggak, gue lihat, pas gue lihat kayak ini gue nggak bakal lulus. Jadi lu sakit langsung. Ya, gue cabut. emang kalau lihat gerakan sholat lu langsung sakit gitu ya. Enggak, emang waktu itu namanya pesantren kilat capek banget, Mas. Saya kan tubuhnya sakit-sakitan. Lunglai gitu. Lunglai. Oke. Kita kayak lah itu MTS-nya Junun teman-teman. Jadi dia emang sangat menarik sih. Udah closing. Terus juga enggak belum. SMA dulu, SMA. Oh, Nah, ini nanti sampai ke kuliah. ya nanti sampai kuliah. SMA gimana lu? Kenapa bisa dari MAN? SMA lu di mana dulu dah? Kasih tahu dulu teman-teman. Kok dari mana sih? Dari MTS? Dari MTS kenapa? Dari langsung minum aja, Mas. Dari MTS ke Semanda. Semanda. Kenapa lu dari MTS ke Semanda nggak ke MAN? Karena gue pengen nyoba, biasanya kan berbau Islam terus kan, TKIT, SDIT, MTS. Gue pengen nyoba ke yang biasa aja. Biasa aja. Tadinya mau ke Semansa kan. Cuma gua Kenapa nggak jadi Semansa? nggak tahu, gue kayaknya lebih tertarik ke Semanda. Tertarik Semanda? Nilainya. Ya. Nilainya berapa? Nggak, denger kan di sana harus gede nilainya. Di mana? Di Semansa. Semanda maksud lu ini kecil Enggak standarnya. juga, cuma terlalu banyak lah gitu yang mau ke sana. Jadi gua Semanda nggak banyak jadi. banyak, Mas. Gimana? Maksudnya gimana nih? Lu kenapa milih Semanda dari MTS gitu tuh? Ya itu kan katanya Semansa nilainya harus yang paling bagus karena kan unggulan sekota Serang. Taunya gue masuk Semanda, ya ternyata banyak juga yang nilainya kecil. Gue nggak bilang ada yang nyogok atau apa ya, cuma gue nggak tahu gitu. Oke. Mana mungkin lah sekarang bisa nyogok, kan udah ketat banget. Iya, udah udah transparan juga kan. Satpam juga di mana-mana kan. Betul. Jadi lu masuk Semanda. Semanda. Gimana ceritanya lu masuk Semanda? Daftar online, zonasi, selesai keterima. Terus nggak tes? Zonasi kan rumah lu di Trondol. Oh iya, belum zonasi ya. Belum zonasi ya. Lupa saya. Ini bohong apa lupa? Online, itu online. Tapi gue lupa itu lagi zonasi apa enggak ya? Enggak. Itu online gua. Online. Tes gak? Tes gak? Enggak tes nggak sih itu mah? Kan udah masukin yang nilai itu. Yang tes itu waktu zaman-zaman SD ke SMP gue inget banget tes. Itu nilai gua kurang di MTS. Cuma kebantu ada nilai hafalan Quran. Bagus hafalan Quran lu. Lumayan. Wis, alhamdulillah. Gitu. Insya Allah surga. Pantes ya jadi ketua Himakom. Iyalah, emang kalau Allah udah dukung kan gimana ya? Aduh. Jadi kampanye dia. Iya, kampanye apa kan udah jadi. Udah jadi. Nggak kemana-mana lagi. Ya bener. Terus di SMA tuh lu masuk kelas 1. Sebenarnya banyak yang menarik di SD sama SMP sih kalau cerita. Lu tadi nggak mau cerita lo.
Jadi nggak mau cerita, langsung ke SMP aja. Gue kira bakal dipancing. Enggak lu, kan udah gue pancing dari tadi. Nah ini SMA sekarang nih. Ini boleh naik gak sih kaki? Boleh naik aja. Dingin mas. Iya. Naik aja. Lagian nggak bilang dress code harus panjang. Enggak lah, bebas. Ini memang kebebasan berpendapat, berekspresi. Iya gitu. Terus di SMA lu kelas 1 kan tuh. Enggak mungkin langsung kelas 3 kan? Iya, iya. Kelas 1. Lu ikut apa kelas 1? Oh ini apa pengenalan sekolah apa sih? MOS. Masa orientasi sekolah. Mabis. Mabis malam bina siswa. Iya. MOS berarti. MOS, iya. Di MOS tuh lu kelompok berapa? Kenapa? Gue nanya. Kenapa kedengerannya kayak MOS yang mall ya? Hah? Enggak lah. Itu MOS tuh kelompok berapa lu? Enggak. Wih, ini emang sedetail ini ya? Iya, emang gitu. Gue udah siapin cerita-cerita inspiratif lu. Masa Yo. ditanyanya kelompok? Ya udah. Ini lu jurusan apa dah? SMA ngambil jurusan apa? Gue IPA. Kenapa IPA? Karena gue tadinya mikir waktu SMP kayaknya belah-belah kodok gitu asik. Ternyata benar. Belah-belah kodok gak di Semanda? Lupa. Semanda belajar apa? Masa sabar banget sih? Nggak sabar aja. Gue lupa prakteknya apa aja. Cuma kayaknya nggak ada deh begituan. Nggak Cuma ada. fun aja. Jadi gue dapat ya. Dapat teman. Apa dapat apa? Masa dapat teman? Kan ini lagi belajarnya Iya. tentang akademiknya kan. Akademik. Iya, maksudnya gue yang tadinya nggak bisa hitung-hitungan, di situ seret-seret. Iya. Jadi makin nyadar ya. Iya. Jadi makin nyadar nggak bisa gitu. Nggak seru aja maksudnya. Kan biasanya IPA tuh ambis-ambis, nah gue nggak ambis di situ. Oh, lu berbeda daripada yang lain gitu ya? Enggak, Apa? nggak bisa aja gue. Nggak bisa aja. Iya, nggak terlalu paham itu. IPA berapa lu waktu itu? IPA 8. IPA 8 bersama teman-teman lu. Ya. Siapa aja temen lu? Serius gua. Masa di absen sih mas? Enggak, yang temen deket aja. Berarti sisanya nggak deket gitu kalau gua. Pokoknya banyak deh. Nanti absennya diedit di sini. Oke, terus kalau Lakley itu apa Lakley? Lakley itu apa sih teman-teman main? Temen main itu sekelas. Campur itu ada dari SMA lain juga. Oh, dari Akhirnya berubah jadi hijrah namanya. Hijrah Lakley. Hijrah aja nggak sih? Hijrah aja. Lakley hijrah doang. Oke. Terus di SMA lu aktif di mana? Aktif di elu kan waktu bareng elu. Kenapa di gua? Kenapa di gua? Organisasinya apa? Waktu itu gua sempat apa sih ada yang pengenalan eskul. Iya, pengenalan eskul itu Ya, gua terus ngambil semua brosur gitu. Terus Akhirnya gue cuma bertahan di radio. kenapa? Karena gue sempat mau masuk karate, susah, banyak berkeringat. Ya, Tuh gue nggak suka lah berkeringat. bau gitu. Enggak. Capek. Oke. Terus Silat, masuk grup doang. masuk grup, belum sempet latihan. Belum. Oke, terus tapak suci ikut lagi gak? Nggak ada tempat. Oh, nggak ada tapak suci. Oke. Debat Inggris gue ragu mau ngecek. Pokoknya semua brosur lah gue ambil, cuma akhirnya bertahan di radio. Ya, kenapa lu milih radio? Ada komputer. Ada komputernya. Oh, terus AC nggak AC dipertimbangin. kipas. Seru aja maksudnya. Capek ya mas ya? Enggak kok, nggak apa-apa. Oh. Ya gak tahu bisa gimana ya, gue suka aja kan di SMA udah mulai masuk stand up Serang juga bareng lo itu. Iya. Di Jadi kelas gue nyari tempat latihan kan di stand up Serang kompetitif banget kan masalah. Iya, masalah apa? Jago-jagoan public speaking lucu. Akhirnya gue nyari tempat wadah yang bisa mengembangkan public speaking gue. Menurut lu radio? Menurut gue tempat radio. yang tepat. Oke, terus di radio tuh lu menitih karir sebagai apa awalnya? Ini serius banget sih. Serius ini mah. Ya ini gue lupa sebagai apa ya, penyiar. Gimana? Enggak, penyiar. Hmm. penyiar. Bagus lu tuh waktu jadi penyiar. Kalau dibandingin sama Desta, Vincent, tuh lumayan lebih bagus Desta. Oh, Memang, oke. Lu penyiar. Cuma gue waktu itu belajar dari mereka. Belajar dari mereka langsung itu. Enggak. Beneran nih demi Allah. Enggak. Enggak. Kan gue bilang enggak, gue jujur enggak. Oh iya udah enggak. Oke. Terus lu waktu di
di radio itu, di penyiaran itu, Mulai habis pertanyaannya. kepala penyiarannya siapa waktu itu di situ? Cewek Apin. Cewek cewek Dika apa? dulu. Hah? Kan gue 3 tahun ke Dika. Itu ketuanya. Kepala nggak tahu, gue nggak tahu. Gua lupa. Kepala divisi penyiarannya siapa waktu Gue itu? lupa. Nggak usah dipaksa gitu. Nggak usah ditekan. Udah. Masa ditekan jurnalis gini kok. Framing ya, udah mulai framing ya. Waktu itu ketuanya Dika, Apin baru. Baru siapa? Tadinya iya bener deh, Gema. Lu sebagai apa? Wakil. Sebagai wakilnya Gema. Gimana tuh radio ketika lu pegang tuh gimana? Jadi kan waktu di 2 tahun sebelumnya agak susah stagnan kan. Alhamdulillah di pas gua dan gua kelar, radio tutup jadi mading. Ya, saya tahu itu. Saya tahu. Ya Dan gitulah, itu sempet maksudnya rame semua itu ya? organisasi selalu gitu kan, kena beban dosa tahun lalu kan. Gua rasa itu bukan salah gua sih. Jadi lo ngelempar yang tahun lalu. Ngelempar. Enggak, emang susah, maksudnya ruang gerak radio di kampus di SMA tuh susah. Gitu. Kenapa lu putusin untuk dibubarin itu? Bukan gue yang mutusin. Siapa? Sempet ada setahun 2 tahun setelahnya. Cuma mungkin referensi mereka dan senior-seniornya juga kurang mengedukasi, termasuk gue juga mungkin salah kali ya, jarang kesana lagi. Jadi ya udah mereka melebur sama mading. Melebur sama mading. Berarti itu bisa lu bilang sukses? Apa ini maksud lu? Selama lu pegang itu radio. Maksud lu mau nyamain organisasi sekarang? Jadi nanti Himakom Gua bubar nggak gitu. bilang gitu. Kan Gema yang megang kan? Gema. Lu wakil kan? Iya, santai Ya sebenarnya aja. itu bagus tau. Maksudnya waktu kita aja dapat berapa kali jatah siaran di luar? Berapa tuh? 1, 2, Yang di PBS di mana? PBS, Seranggawe, terus mana lagi tuh? Harmoni ya. Lu Harmoni kan? Enggak ya? X Channel. Iya, jadi kita dapat kesempatan main ke radio luar juga. Iya. Di situ baru belajar. Iya. Terus juga dapat prestasi ya katanya lu. Asik. Dapat prestasi waktu di radio lu lomba siaran dapat juara kan Kan katanya. kalah sama lu yang besoknya lu cacar itu. Aduh. Gua sedih. Kan kalah, kita jauh-jauh ke Jakarta kalah. Kayaknya gara-gara itu juga udah dibubarin. Udah berapa kali lomba kalah. Enggak, waktu Yang gua ke UIN Syarif Hidayatullah kan. Iya. Yang menang waktu gua kelompok menang. dari UIN-nya. Terus waktu itu mulai kritis tuh. Apa? Kampus tuh udah bobrok kata lu. Weh, nggak pernah gue ngomong gitu, Lu ngeritik Malah gue pengen daftar UIN sejak itu karena biar siaran gue bagus, tapi nggak keterima gitu. Dead air. Gitu udah. Lu siaran emang sering kayak gini ya, sering dead air gini. Kan lu MC-nya, gue kan tinggal menjawab-jawab. Tadi katanya lu co-host. Ya udah gue co-host. Udah gitu SMA sih gitu doang sih, nggak ada yang menarik. Beneran nggak ada Kalau prestasi? secara organisasi ya, Beneran nggak ada prestasi lu Nggak waktu ada SMA? gua. Hipnotis, ikut ekskul hipnotis gak? kalau bintang tamu udah bilang nggak ada, pancing. Lu kan ada info gue menang stand up apa, gue merendah dulu. Ya udah. Gue kayak oh iya itu juga tuh Ya gitu. udah. Makanya kata gue waktu SMA lu prestasi apa selain Nggak ada sih. nggak ada. Terus di luar SMA deh. Nah, Prestasi lu apa? gitu dong. Kan gue masuknya terkesannya humble, ini kan ditonton mahasiswa. Gue kan ini petinggi kampus kan biasanya kan gitu kan, membangun citra baik. Iya. Oh lu tadi ngomongnya katanya ikut stand up lu ya? Gitu. Iya. Iya lu kan tadi kan ikut stand up sama gua kan kata lu. Nah lu di stand up tuh apa prestasi lu? Kegiatan lu aja deh dulu. Ya latihan stand up. Lu ngomong soal lu bukan anggotanya lu. Ya kan profesional. Oke. Ya latihan stand up, di situ gue belajar mengolah keresahan gitu-gitu. Kayaknya gara-gara stand up juga deh gue masuk organisasi. Kan secara track record gue nggak ada masuk organisasi kemahasiswaan kan selama meniti karir pendidikan gue ini. Gara-gara stand up itu. Stand up tuh lu latihan biasa hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, untuk temen-temen yang mau nonton Junun bisa datang hari Sabtu di mana? Nah, sekarang udah mulai nggak aktif. Oh, sekarang udah mulai nggak aktif. Ya udah. Makanya gue beres Himakom ini pengen buru-buru ke stand up lagi. Iya. Balik lagi. Oke. Karena nggak nemu ini ya, nggak nemu ilham untuk lanjut ya. iya. Jadi Lanjut kemana sih emang kalau mau lanjut juga kan nggak bisa 2 tahun ngejabat di Himakom. kata siapa? Nggak bisa. Enggak lah, udah cukup biar regenerasi ke yang lain. Oke. Kecuali ada penawaran lain, misalkan masuk jadi staff ini anggota stand up kota lain, baru mau gua. Maksudnya?
Kan Himakom tadi. Kenapa jadi anggota stand up Iya, lain? maksudnya kan balik ke stand up Serang gitu. Ah. Atau nggak stand up mana kayak nggak harus stand up Serang lagi. Karena mungkin mereka juga udah mulai kecewa gue jarang datang. Oke, di stand up itu. Iya, karena kan gue banyak mengurus keresahan mahasiswa ikom itu kan gue menuntaskan masalah-masalahnya itu. Oke, apa aja masalahnya apa? Oh, nanti aja mungkin pas sesi kuliah aja itu. Oh, ada nanti. sesinya. Ada sesi kuliah. Masalah di ikom tuh banyak teman-teman. Enggak usah nanti dulu. Jangan kampanye dulu, sabar. Kampanye buat apa? Anjir kan udah jadi. Sabar. Lu di stand up? Diminum ya mas? Iya. Ambil punya gua lagi. Lanjut mas. Apa Iya. pertanyaannya? Terus lu di stand up gimana lu? Seru, di situ gue seru, makanya gue pengen balik Dapet lagi. teman. Dapet. Pengen balik lagi ke stand up. Iya karena seru, gue rasa gue masuk Himakom itu gara-gara stand up. Kenapa kok gara-gara stand up? Kayak Karnili asli. Emang kalau nilai gitu, enggak lah. Karena apa ya? Karena lingkungannya mendukung kan waktu itu gue masuk SMA. Setahun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 5 tahun. Waktu itu setahun 2 tahun pada masuk kuliah. Jadi lingkungan stand up anak kuliah semua, bahasnya organisasi. Pandu jadi ketua BEM Visip, elu Kenapa BEM BEM Visip, BEM FKIP ya? Pandu ESA. Iya. Nggak lama dari ESA ke BEM FKIP. Elu dari BEM staff ke bidik. Maksudnya lingkungan gue tuh kayak, gila petinggi kampus semua, Umin, wakil Presma. Makanya lingkungan gue tuh emang orang-orang hebat kan. Makanya dukung inilah. Gua didukung. Akhirnya. Kok lu dukung? sama mereka. Didukung gitu. Oke. Bukan didukung, maksudnya denger obrolan-obrolan jadi kayak Iya, jadi penasaran. kepincut lu mau jadi ketua gitu. FOMO gitu ya. Seru denger ceritanya struggle-nya kan. Terus dengar-dengar lu di stand up juga berprestasi. Nggak lama dari situ gue masuk Himakom. Gue Tadi bahas lu prestasi lah malu Tadi gua. lu mau bahas prestasi, request katanya. Prestasi stand up aja biasa. Pernah Nggak ada juara yang nasional. juara satu lucu Nggak, di Serang. Juara 1 2 kali, juara 2-nya juara 1 sekali doang nggak sih, komitmen doang. Juara 2 yang komitmen tuh kan jangan dianggap sepele. Iya, yang doangnya itu bukan komitmennya, juara 1-nya sekali doang. Iya, terus juara 2 Juara 2 di nggak ada yang spesial, paling cuma tingkat provinsi doang. BNN. Gila doang provinsi. Sama Berarti lu KPU, pemilihan. orang-orang terlucu kedua di provinsi Banten. Setelah siapa? Kok bisa dia pertama? Kedua, lu kan kedua kata lu. Iya, lu kedua kan. Yang pertama Iya. Pandu, ya kan? Oh iya, masih ada Pandu ya? Iya, yang pertama Pandu, yang kedua lu. Lu orang kedua terlucu di provinsi Banten tuh berarti. Di lomba itu. Walaupun di Banten kan ada Tangerang. Di Tangerang banyak komik-komik bertebaran yang lucu-lucu, Rangkas, Pandeglang, Serang. Iya, berarti mereka nggak Mereka lucu di selucu atas lu gua, gitu ya. gua bodoh gua dalam komedi. Gak usah dibegitu-begituin. Kenapa lu bisa juara 2? Ya nggak tahu ya, mungkin waktu itu masih orang dalam. Masih semangatnya belajar stand up. Terus jadi juara. Ya gua nggak tahu ya, mungkin itu qadarullah aja sih, lebih ke takdirnya gua juara. Terus lu juara 1 tuh komitmen gimana lu ceritanya bisa juara 1 tuh? Kan itu bukan lomba kan, kompetisi. Apa beda? Beda, lomba tuh sekali aja. Kalau kompetisi tuh berminggu-minggu kan. Berapa minggu? Berapa waktu itu lu? Coba ceritain teman-teman. Teman-teman mau tahu. Sebulanan lah. Sebulanan. Lu bertanding ngelawan berapa orang tuh? Berapa komika waktu itu? Waktu itu ada berapa komika yang kalah ya? Di 20 15 gitu gue lupa. 20 atau 15-an gitu. Lu juara satunya. Gue juara 1, juara 2 tuh kehitungan bisa kalah ya. Iya sih, masih kalah. Ada sekitar 15 peserta kalah. 15 peserta kalah. Lu kalahin tuh. Iyalah. 15 itu. Kenapa jadi congkak begini sih? Lu pengennya itu kan buat dipotong-potong kan? Enggak lah. Nanti disebarin ke grup stand up kemana? Biar Enggak ini lah. sombong. Alah, udah tahu gue premingan-premingannya. Enggak, gue nggak sejat itu ya Kal ya. Aman Kal. Itu gitulah kira-kira ceritanya. Oke. Terus Azan mau berhenti dulu apa kita lanjut pura-pura nggak denger aja? Terus di stand up lu itu bahas apa sih lu biasanya di stand up?
Kayaknya kalau bintang tamu lain lu nyiapin nih pertanyaannya, sama gua kayaknya enggak lu. Nyiapin banyak gua. Apa aja sih yang lu bahas tuh di stand up? Kan biasanya ada tema-temanya tuh kayak Marcel biasanya bahas orang miskin gitu-gitu. Lu biasanya bahas apa tuh di stand up? Gua bahas ya SMA aja, keresahan SMA. Keresahan SMA. Ya biasa sih, pribadi lebih ke pacaran gitu-gitu. Oh, lu pacaran dulu. Nah itu nggak bisa pacaran, terus kayak keresahan guru nyebelin apa. Mulai masuk kampus baru gue mulai keresahan yang mewakili suara mahasiswa dan masyarakat tentunya. Guru tuh nyebelin. Ini udah gue angkat nih biar serius lagi lu guru lagi. Enggak, gue nanya lu kan katanya stand up bahas guru nyebelin ya kan. Taunya gak nyebelin, ternyata mereka baik. Emang belum dewasa aja gue waktu itu menyikapi itu. Menyikapinya. Lu menyikapinya dengan lu kata-katain di materi stand up. Apa gimana? Apa gimana? Ya gue bahas aja kayak gue ketiduran gitu-gitulah maksudnya. Normatif. Normatif mah nggak stand up dong berarti. Kan biasanya melanggar-langgar norma gitu biasanya. Sampai berapa menit sih biasanya? Sejam tadi Rosa sejam berapa? Sejam 15 menit. Sejam 15 menit. Baru 2 menit. Oh, jadi sambil dihitung ya mana yang bisa diambil mana yang enggak ya? Iya. Yang nggak bisa diambil nggak dihitung, yang bisa diambil baru 2 menit berarti gitu. Gitu. Terus lu SMA IPA. Lu kuliah? Kuliah kenapa? Kuliah jurusan apa? Ikom dong. Ikom. Kan temen-temen mau tahu Iya, kasih tahu. Kan pasti di judulnya udah ada. Ketua Himakom, kenapa ditanya lagi? Ya jelas, nanti kan lu bakal jelasin Himakom itu apa. Gak mau. Himakom di universitas lain tuh ada yang Himakom komputer loh. Serius di Mana sih Mas? Ada universitas Mana lain. Himater lah kalau komputer. Enggak, Udah jelas. Himakom nih gue cari ya. Coba. Ntar gue cari dulu. Himakom, ada Himakom komputer. Gak mungkin lah jelas komunikasi. Lagian ngapain mahasiswa komputer bisa aja sih ada. Ngobrol Mas, takut blunder saya ini nggak ada ngobrol. Lanjut dulu. Ya udah gue percaya dah. Gue nyari Himakom dulu, ada. Iya, percaya. Gue nggak bohong Nun. Ada yuk. Nggak bohong gue. Ayo. Nanti dulu Himakom. Lama. Ada Himakom yang komnya itu komputer. Ya buat teman-teman bidik juga dan semua yang nonton jangan lupa beli merch Himakom di Katakom. Ya jangan lupa ikut depok juga di sana, seru banget. Terus sabar dulu. Nah, jadi lu waktu kuliah lu komunikasi. main gue pukul takut dipotong. Jurusan ilmu. Nggak nemu kan lu yang komputer? Ada nemu gua. Kan? Lupa gua ada. Ya gitu. Lu jurusan ilmu komunikasi berarti lu lintas jurusan. Menurut gua IPA sama IKOM sejurusan sih tetap. Kenapa? Karena IPA kan keilmuan yang susah untuk disampaikan, sedangkan IKOM itu belajar menyampaikan, jadi menyampaikan hal-hal baik gitu. Itu kira-kira Mas. Sama berarti. Sama sih menurut gua. Sama aja. Nggak lintas amat. Ya. Kok gua kalau serius depan lu jadi aneh ya malah. Gak apa-apa. Lu juga nggak support kelihatannya. Iya, udah bagus. Argumen lu bagus. Iya, makasih ya. Validasinya ya. Support kan? Iya, makasih ya. Argumen lu bagus, ya, Nun. keren. Ya benar sih, karena semua sama ya. Iya. Terus udah mulai gak nyaman gue di sini. Terus lu di kom itu masuk lewat jalur apa? Daftar. Iya, kan ada jalur SBMPTN. Mandiri yang Untirta buka terakhir itu. Mandiri yang terakhir itu. Kenapa nggak SBM? Karena waktu SBM gue agak setengah-setengah ikutnya karena gue udah keterima di kampus lain. Di mana? Di Universitas Islam Bandung. Oh, yang lu pengen ke Bandung itu waktu dulu itu ya. Gue pokoknya harus Bandung, gue nggak mau gue kampus di Serang gitu kan. Terus kenapa lu tiba-tiba? Karena ternyata gue mau di Untirta dulu aja deh gitu. Dulu Untirta dulu berarti nanti baru Bandung. Semester berapa ke Bandung tuh? Lu ngapain gue cepet-cepet cabut?
Jadi Ya, pengen nah kan bisa S2 bisa apa? Oh iya oke. Terus mandiri tuh susah gak? Daftar mandiri Untirta. Kenapa jadi kayak Siapa tahu ini kayak pertanyaan personal gitu sih? temen-temen SMA. Mandiri, jalur mandiri apa? Jalur mandiri. Sifat mandiri. Kan tes kan? Iya, susah. Nggak langsung dong. masuk dong. Susah. Lu tes apa waktu itu? Maksudnya tips-tips deh untuk teman-teman yang mau masuk Ikom Untirta lewat jalur mandiri. Iya, belajar aja yang benar. Belajar apa? Kenapa jadi tips and trik UTBK gini sih? Ih, nggak apa-apa. Ya gue nggak tahu cara yang bener gimana. Cuma kalau cara belajar Lu yang gua, cara yang salah berarti waktu itu. ya kan cara orang beda-beda. Iya, yang beda tuh salah maksud lu yang. Nggak salah, cuma caranya kan semua orang punya caranya masing-masing, Mas. Ya udah, cara lu gimana, Mas? Cara gue belajar, Mas, waktu itu, Mas. Gitu. Belajar apa aja? Ya belajar yang buku-buku itu loh yang tebel. Apa aja yang tebal? Bicara itu ada seninya gitu bisa tuh. Enggak dong. Balada Siro itu lumayan tebel. Gitu, buku-buku yang tebel tuh yang gimana? Buku-buku persis. Kok jadi nyerang gini sih? Enggak, gue nanya aja, gue mah fun orangnya. Ya waktu itu gue belajar yang seharusnya dipelajarin buat masuk kampus aja kan nggak tesnya kan universal kan pelajarannya. Oke. Terus lu belajar keterima akhirnya di ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi tuh waktu lu masuk, lu langsung aktif organisasi kah, ikut Himakom apa gimana? Enggak, lu ngapain dulu? Sibuk kuliah dulu. Kuliah dulu. Masih di stand up itu, masih aktif di stand up. Terus lu bisa masuk Himakom tuh gimana caranya? Ceritanya itu gimana? Harus ini di awal, gue udah mulai ini ya. Lu capek nggak lu? Enggak, gua. Enggak ya? Enggak, ayo, gua masih bisa dengerin. Gimana lu caranya? Dari lu yang masuk nih tiba-tiba lu masa masuk Himakom gitu tiba-tiba. Nggak mungkin tiba-tiba, pasti ada prosesnya. Ini jujur apa harus yang inspiratif gitu? Tadi lu katanya udah nyiapin jawaban inspiratif. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Yang inspiratif aja nggak apa-apa. udah itu biarin aja sih. Biar gue ngukur berapa menit lagi. Itu 20 menit. 20 menit. Iya. Ayo. Lama ya? Malah diem. Kenapa mau masuk waktu itu? Karena ya itu kan masih sering-seringnya di stand up. Lu masih diskusi sama Pandu. Lu kan seorganisasi juga sama Pandu kan? Yang apa namanya? Iya, seorganisasi sama Pandu. Iya, gue lupa organisasinya apa? Stand up Serang. Bukan, yang di kampus. Yang di kampus HMI. Iya, yang HMI itu gitu gua. Dia dekat ya pasti ya. Enggak. Oke. Orang dari episode pertama udah nyebutin HMI gua. Ya udah. Iya, orang Pres menyebutin Sapma nggak apa-apa kok. Lu juga mau nyebutin? Ya kenapa? Kenapa? Lu mau nyebutin organisasi lu yang merah? Itu juga. Kenapa jadi serang-serangan anjir? Mau nyebutin kenapa jadi serang-serangan? Ya udah. Nggak apa-apa sebutin aja organisasi lu yang merah gitu. Yang mana gua baru masuk organisasi Himakom, tapi mungkin kalau bintang bilang merah salah pahamnya itu stand up Serang mungkin. Stand up Serang kan merah juga. Enggak merah kuning kalau stand up Serang, ini mah merah hitam Oh, putih. Jalan Santai Baros. Merah hitam putih. Organisasi Jalan Santai Baros JSB. Itu juga. Yang ada bantengnya gitu. Jalan Santai Baros bersama kerbau. Waktu itu ada juga. Woi Mas, kenapa nyerang ya? Tenang aja Mas, banyak Mas. Ini jadi isu loh. Nanti jadi isu. Bercanda teman-teman. Gua belum masuk organisasi apa-apa. Bercanda. Gua nggak bakal buka identitas orang kalau orang yang nggak ngizinin. Tenang aja teman-teman. Gua orangnya sesuai aja kode etik gua. Enggak lah gua netral. Banyak yang nanya lu masuk gitu ya yang merah itu. Enggak banyak sih, baru lu sebenarnya. jadi semua orang nanya juga. Enggak, abisnya lu nggak pernah menyatakan gua tidak masuk organisasi itu. Ya, ini bakalan aneh kalau diperagain kayak, "Nun, emang lu masuk?" Gua tidak. Aneh lah orang nanya biasa. Ya gua jawab biasa. Belum masuk organisasi apa-apa gitu. Berarti pengen yang merah itu. Kan Ya, belum, akan dong. Ya maksudnya
nggak tahu masuk organisasi apa. Himakom aja belum beres, masa gue udah masuk organisasi lain? Karena pasti punya tugas lagi dong di organisasi lain. Gue kan harus maksimalin di Himakom dulu. Wih, bagus ya. Bagus buat reels itu, bro. Keren. Bagus. Lagi dong, gini lagi, momen yang gini lagi. Iya. Gini lagi. Terus Himakom tuh, masuk Himakom. Iya. Di Himakom lu meniti karir sebagai staf apa dulu? Waktu itu gue humkes. Apa humkes? Yang Humas. nggak tahu nih, buat yang nggak tahu. Humas dan kesekretariatan. Oke, ngapain kerjanya itu? Sekretariat. Lu nih pertanyaannya sisa dikit Bin, yang ini aja. Kesekretariatan. yang akhir-akhir. Humas kesekretariatan. Ya. Orang bintang tamu udah gak nyaman ya, dia makin detail lagi. Terus ngapain humas? Kan itu berarti ada dua divisi Ya. kan dalam jadi satu. Ya, gua ngehumas dan juga ngurusin sekretariatan. Kayak inventaris, barang-barang inventaris, juga delegasi-delegasi biasanya humas. Itu yang waktu itu, kalau yang waktu itu ditanya ngapain itu. Oh gitu. Terus lu ada proker gak di situ? Ada. Apa? Studi banding. Lu studi banding, megang proker itu lu, jadi ketuplaknya. Enggak. Yang lu jadi ketuplak apa? Lu kayak kecewa gitu sih, gua gak jadi ketuplak. Ya, kan gue pengen yang terbaik dari elu, Nu. Yang gue tampilkan di sini yang terbaik dari elu. Enggak, itu yang unik tuh gue setahun belum pernah megang ketuplak yang acara besar gitu ya. Gue waktu itu semua acara besar tentunya. Semua acara besar. Iya. Maksudnya belum megang acara yang terlalu complicated gitu. Tapi lu megang acara apa jadi? Gue agenda doang, bukber demis. Bukber demis. Buka bareng demis. Buka Itu bareng demis. agenda silaturahmi. Demis siapa? Lu biasanya kalau bukber warna apa? Tuh, liatin tuh. Maksudnya dress code. Selalu begitu. Dress code. Canda mulu. Dress code-nya warna apa itu? Gak tau, gue lupa. Gue ketuplaknya agenda itu doang. Kan lu yang ketuplakin, masa lupa? Baju koko aja kan lagi bukber. Oke, lagi baju koko. Ramadan, nggak mungkin Iya. buat bukber puasa Senin Kamis doang gue bukberin. Betul. Baju koko, betul. Iya. Baju koko. Terus itu waktu itu rame Lu dihadiri. emang gak ada niatan ngundang gue sih kayaknya. Emang niat kebetulan gua. sekali produksi harus 2 episode kan. Enggak, gua niat banget gua. Ngapain bawa papan tulis gini? Buat lu doang, Nun. Iya, lanjut. Terus lu setahun tuh jadi humkes itu. Apa yang bisa membuat lu jadi ketua Himakom? Bingung kalau awalnya. Ya Apa? itu karena terstimulus lingkungan stand up yang selalu bahas itu mulu. Kayak pernah kan satu momen yang lu ledek-ledekan, organisasi lu ini lu ketua gimana sih gitu-gitu. Terus gue kayaknya menarik ya gitu. Walaupun pas masuk kampus awalnya gue nggak terlalu tertarik karena kayak bingung aja nih orang ngapain sih pada sibuk-sibuk gitu, bukannya sibuk kuliah, malah organisasi gitu. Oke. Terus apa yang bikin lu mau jadi memberanikan diri? Pertanyaannya sama ya? Enggak, ini Gue jawabannya apa aja pertanyaannya itu lagi. memberanikan diri gitu tuh. Masa cuman gara-gara hal lu pengen ikut-ikutan? Karena banyak temen-temen keresahan lu? aja. Apa? Itu persamaan gesekan antara stand up dan Himakom tuh kita sama-sama membedah keresahan. Kalau di Himakom membedah keresahan mahasiswa Ikom, kalau di ya ini jawaban bener dong. Inspiratif terus. Iya, kalau di inspiratif. stand up kan membedah keresahan pribadi untuk dijadikan punchline. Ya, kalau ini Untuk membuat tertawa penonton. Kalau di Himakom kita mencari keresahan mahasiswa Ikom untuk diselesaikan dan membuat senyum mahasiswa Ikom. Oke. Tentunya sekiranya begitu. Jadi waktu lu tuh apa? Lu tuh apa Lu tuh waktu pas nyalon. bete banget gua. Lu waktu pas nyalon. Ya. Itu kenapa? Lu kenapa ngeliat itu sih? Itu buat gua. Oh. Lu waktu pas nyalon tuh ada tandingannya nggak? Kan kalau Rosat tadi katanya ada tandingannya. Ada Tandingan dua paslon. Rosat punya musuh. Apa sih? Kompetitor. Kan kompetisi. Ini kan kompetisi. Nah, lu ada gak waktu itu? Apa atau aklamasi? Ya kalau di pemiranya secara formal ya aklamasi, cuma namanya ya
pasti paham lah, maksudnya di organisasi Iya, ada maksudnya gejolak. jelasin untuk yang tidak paham. ada gejolak-gejolak internal doang, cuma kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Alhamdulillah selesai tuh. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Gak terlalu tuh bercanda ya. Apa yang lo lakukan itu? Yang gue lakukan ya musyawarah, yaitu hasil musyawarah bersama. Gitu, walaupun gue berharapnya sih tadinya 2 calon, karena di Makom jarang kan 2 calon gitu. Ya, tahun depan nih rencananya mau 2 calon. 6. 6. Oke. Kalau memang ada yang mau ya. Ya. 6. Oke. Jadi lu kenapa waktu itu bisa menang? Karena ada yang milih udah. Pertanyaan lu gimana sih, maksudnya bisa menang tuh? Enggak, lu kan bukannya kota kosong ya waktu itu? Iya, Lawan kota lawan kosong kota kan? kosong. Nah gimana sistemnya tuh? Soalnya banyak ormawa tuh yang sistemnya aklamasi langsung ketok palu, selesai satu pasangan. Ya mungkin Kalau lu kenapa lawan kota kosong? kalau bahasa aklamasi gimana ya? Sebenarnya banyak yang sistemnya itu gimana? Kayaknya lebih paham gak sih? Mau lu aja nggak yang jelasin? Enggak, lu aja yang kan lu praktisi. Gua enggak, gua. Sepemahaman gue ya, kalau salah koreksi. Jadi kalau lawan kota kosong tuh, kalau suara si kota kosongnya setengah dari suara gue, tetap menang kota kosong kan? Ya gitu. Terus kalau yang menang kota kosong yang terjadi apa? Iya, dipimpin kota kosong. Himakom. Oke. Iya, musyawarah apa mubes ya? Mubes. Mubes. Oh, mubes. Apa musmais apa musyawarah lah intinya gue. Gitu. Dan itu bisa lu lagi yang di mubes itu. Itu aneh banget ya. Iya, enggak, gue nanya ini. Bisa. Gua nggak tahu. Kan itu urusannya ke Permawa. Mungkin lo bisa undang DPM, karena gua juga nggak terlalu paham. Gue tetap blunder. Enggak apa-apa, enggak maksudnya ini yang lu tahu aja. Permawa kan tiap tahun ganti kan. Kalau di apa tiap tahun nggak ganti? Kenapa tiap tahun nggak ganti? Apa nggak menyesuaikan? Musyawarah mungkin bisa lagi. Gua nggak tahu. Oke. Karena gue juga belum dapat referensi kejadian yang menang kota kosong dan musyawarah. Oh, belum pernah ngelihat yang Ya, tapi mungkin teman-teman yang belum tahu ya, biasanya yang aklamasi tuh bukan ribut ya, maksudnya diskusi atau debatnya di internal dulu. Oke. Terus lu tadi maju karena menyerap keresahan mahasiswa Ikom kan? Apa yang lu tangkap dari keresahan mahasiswa Ikom pada saat lu ingin naik itu? Ada debu. Sebenarnya gue tuh sempat nggak aktif tau, kayaknya Himakom tahun lalu juga sepakat gue kurang aktif di awal-awal tahun. Cuma di pertengahan waktu itu kan gue masih magang di Harmoni. Balik juga sempet nyobain part time di kafe. Jadi agak sulit bagi waktu kan. Ya udah, akhirnya gue capek yang gitu-gitu. Gue coba masuk ke organisasi. Awalnya ngira nggak seru, lama-lama kayaknya seru nih gitu. Oke, ini beneran. Beneran nih. Tuh kan jadi nggak bisa serius. Jadi lama-lama gue tertarik karena lebih tertariknya karena banyak hal-hal yang ini tuh greget gitu, kayaknya nggak gini deh, bisa dirubah dikit apa. Cuma kenapa itu sulit dirubah gitu, budaya-budaya itu. Budaya apa? Nggak usah, maksudnya susah dijelasin gimana ya budaya-budaya itu. Budaya nggak bisa dipaparin di publik ya. Nanti aja. Oke, terus apa yang lu bawa waktu lu kampanye? Poster. Gue bawa poster. Betul. Bener kan? Visi misi lu apa maksudnya? Visi misi gue ada. Yang lu janjikan kepada mahasiswa Ikom apa? Ngetes gue ngapalin visi misi ya. Enggak, apa-apa. Visi misi gue pokoknya kesimpulannya adalah merubah yang tadinya cuma sekedar wadah, tapi kita mendorong juga kan. Banyak slogan-slogan yang kita menjadi wadah. Ya banyak wadah mah, cuma siapa yang ngedorong orang untuk masuk situ? Kayak kotak amal banyak, cuma yang ngedorong orang biar beramal tuh apa gitu. Yes, bagus. Jadi short. Bisa nggak di bagus. Lanjut aja, normal aja mas, natural aja. Bagus. Kan jadi jelek kalau gitu. Kan ini yang gue tunggu-tunggu dari lu tuh penuh kata-kata inspiratif gitu. 10 sesi menuju tanya jawab. Dibaca dong. Dibaca. Abis ini tanya jawab ya. Bentar lagi tanya jawab teman-teman. Ya, abis ini tanya jawab. Terus bingung gue nih. Apa lu bahas Himakom? Cerita aja deh, cerita Himakom. Lu di Himakom pengalaman menarik lu. Pengalaman menarik. Apa?
Gua ini nyoba hal-hal baru yang bikin Sehimakom sama-sama deg-degan aja. Apa itu? Iya Hal baru itu? kayak bukan hal baru sih, maksudnya nggak biasa dilakukan kali ya. Iya di awal tahun baru awal periode gue masukin yang nggak LK. Emang tahun sebelumnya nggak pernah kayak gitu? Tahun sebelum-sebelumnya kayaknya pernah, cuma di tahun itu lumayan banyak yang nentang sih. Kenapa kok bisa yang di tahun lu banyak yang nentang yang sebelumnya? Nah terus juga proker-proker. Nggak mau dijawab itu. Nggak apa-apa. Gue nggak tahu ya, mungkin banyak yang Benci. merasa kayak terus ngapain diadain LK kalau pada akhirnya kita nerima yang nggak LK. Iya, itu kan logis tuh alasannya mereka. Logis. Gue juga sepakat sama mereka. Tapi kenapa lu melakukan hal yang berbeda? Iya karena menurut gue LK kenapa jadi tujuannya administrasi ke organisasi? Menurut gue kan LK si isinya. Substansi dari LK-nya apa? Kalau emang ngerasa LK cuma buat masuk organisasi, berarti kan belum tentu jadi pemimpin, tapi udah pasti bisa masuk organisasi. Itu maksud gua, kayak kenapa pada ngincer sertifikat doang, sedangkan namanya itu kan peraturan kan. Peraturan harusnya dibikin sesuai kebutuhan masyarakatnya dong. Sedangkan waktu itu di tahun lalu memang lagi goyang kan minat ke organisasi. Ya, degradasi itu namanya. Iya. Kalau di Twitter mah. X mas sekarang. Oh ya, X sekarang. Iya tuh minatnya lagi turun. Sedangkan gue juga merasa ketika gue kumpul sama mahasiswa-mahasiswa Ikom, banyak kok yang nggak LK juga punya kompetensi yang sama yang LK. Jadi kan maksudnya namanya latihan kan nggak harus di acara kan. Bisa jadi dia melatih kepemimpinannya di luar. Lagian juga yang namanya latihan ada yang berhasil ada yang enggak. Makanya kita filter ya dong. Ya. Ya itu menurut gua di tahun itu ya, kecuali di tahun itu minat organisasi nggak turun juga, dunia organisasi lancar-lancar aja, ya udah gue terima. Cuma waktu itu minatnya lagi turun dan gue sadar kayak dari luar LK juga banyak yang mau. Oke, itu berarti gebrakan yang lu lakukan lah ya? Iya sebenarnya nggak gebrakan pernah sih, cuma untuk di situasi waktu itu gue rasa banyak yang nentang. Dan akhirnya dibuktiin juga dong di tahun ini dengan gue nerima yang nggak LK pun gue malah bisa menciptakan LK yang lebih baik menurut gue ya. Lebih baiknya dalam hal apa? Kuantitas kah atau kualitas? Kualitas dan kuantitas sih menurut gue. Mungkin pesertanya banyakan tahun kemarin apa sekarang ya, gue lupa. Cuma secara kualitas gua merasa ya lebih bagus tahun ini dan harus lebih bagus dari tahun kemarin dong. Oke. Bukan gua nyerang tahun kemarin ya, justru kan tahun ini bagus. Gua nggak frame. Karena belajar Lu dari terlalu tahun hati-hati kemarin. banget. Iya, karena lu suzon aja orangnya. Gua nggak pernah gitu. Bisa tiba-tiba diarahin kemana. Gua nggak pernah begitu gua. Gitu. Oke. Paling sama ngerubah di beberapa proker aja sih, sama. Ya gua pengennya tuh. Ada proker baru gak yang lu ciptain? Ada berapa ya? Ada yang baru. Yang baru tuh lebih ke agenda sih, karena itu juga yang gue rubah di Himakom sekarang. Kayak mungkin orang nanya, gue banyak yang denger gue ngomongin perubahan dulu tapi nggak berasa. Maksud gue lagi ngebangun infrastruktur ke perubahannya itu dulu, karena kan nggak bisa langsung 180 derajat berubah dong. Agenda apa tuh yang agendanya sekarang ada 25, proker ada 7 dari tahun lalu yang ada 17. Yang baru kata lu untuk mendukung perubahan itu apa? Proker. Pertama, didikitin prokernya, dibanyakin agenda. Sama kedua, prokernya dipadetin juga. Agendanya dibanyakin. Misalkan proker Akmiko biasanya kan dia lebih banyak materi, kita full untuk bonding gitu. Jadi materi tuh di hari H cuma 1 sesi, sebelumnya baru materi. Itu satu. Maksudnya banyak perubahan di detail proker sama di agenda. Walaupun kalau banyak yang nagih agenda itu memang belum semua dijalanin karena belum akhir tahun. Dan kalau biasanya organisasi kan gitu ya, maksudnya terlalu terjebak sama budaya lama, ngikutin tahun lalu aja lah. Nah gue tuh pengen minimal si agenda ini ada, jadi kalau emang tahun depan nggak bisa bikin perubahan, dia terpaksa pakai yang lama. Yang sebenarnya itu juga belum rutin kan, kayak agenda gue, kayak gue banyak agenda bonding sih, lebih ke bonding karena keresahan tahun lalu kan
banyak proker yang dibilang nggak berdasarkan keresahan masyarakat, makanya gue agenda bonding. Cuma yang paling ditonjolin di tahun ini itu sih pengen ngelahirin komunitas maksudnya dari mahasiswanya. Dari ini banyak loh yang jelas. Iya, dari dari mana? kota mana, dari apa? Enggak, dari komunitas apa Ikom, deh? dari Ikom. Komunitas apa? Dari Ikom. Kan di Ikom udah lumayan banyak komunitas kan, ada fotografi, Ya. videografi. Nah itu apa? gue pengen menggabung semua itu. Sedangkan kalau komunitas-komunitas itu bisa masuk anggota yang bukan komunikasi kan, bukan jurusan Ikom. Iya. Kalau gue pengen bikin suatu komunitas yang isinya anak Ikom semua, tapi nggak terbatas juga apa yang bisa ditampilinnya. Gue pengen ada tuh, kalau sekarang ya mungkin gue nggak tahu setelah video rilis udah jadi apa belum, namanya ASIK, Asosiasi Seniman Ilmu Komunikasi. Ya, itu apa isinya? Ya isinya seniman-seniman tapi yang dari jurusan ilmu komunikasi. Jadi kalau di UKM kan terbatas ya, misalkan foto video, ya udah yang foto video doang. Kalau gue pengennya semua hal yang berbau bakat dan seni lu bisa di situ. Dan ini juga menyangkut banyak hal, kayak di situ kan nanti jadi mahasiswa kumpul dong. Di situ kita saling tahu keresahannya, karena banyak keresahan di Ikom yang kayaknya bisa diselesain, cuma nggak ada yang berani speak up aja itu. Terus juga banyak anak Ikom yang kalau lu coba main aja ke tiap kelas tuh pasti ada yang bisa bikin puisi doang, ada yang nggak bisa bikin tapi bisa baca puisi, ada yang teater tapi dia lingkungannya tuh nggak mendukung untuk masuk ke wadahnya gitu. Makanya gue bikin ini. Oke. Yang non politis jelas ya. Pasti Ya. akhir Itu bisa lu jamin ya, non bisa gue jamin karena udah jadi visi misinya, metode gerak komunitasnya itu di visi misinya pun non politis, dan nanti ketuanya juga bukan dari organisasi. Ketuanya bukan. Mungkin di awal gua atau siapa gitu yang orang Himakom, tapi ketika udah mulai jadi udah bisa jalan sendiri ya dilepas. Oke. Makanya non politis. Ini lebih ke anak Ikom aja, karena kita kan pelaku seni, maksudnya stand up comedy juga seni kan. Iya. Waktu awal kampus lu juga pernah diledekin gua kan, awal masuk kampus stand up lu malah kenapa berturun. Iya, habis itu lu paham kan? Iya, gue paham. Makanya gue mau nyiptain ini di mana nanti tampilnya gue juga terinspirasi dari stand up, Bin. Jadi kayak open mic gitu loh. Semua seni kan biasanya Di panggung. Kalau misal klasik kan abis musik. Nah gue tuh pengennya bercampur, abis musik ada yang puisi, abis puisi ada yang pantomim. Nah nanti yang masuk si ASIK ini nggak harus yang punya bakat doang, tapi yang seneng nonton bakat juga lo boleh masuk. Karena menurut gue seneng nonton bakat juga sebuah bakat. Senang nonton bakat adalah sebuah bakat. Iya. Kenapa? Ya karena nggak semua orang seneng nonton puisi gitu-gitu. Misalnya itu juga apa ya? Bisa jadi filter juga. Makanya nanti tuh bisa support si senimannya juga. Karena biasanya kalau di stand up nanti yang komentarin sesama komika. Gue tuh membayangkan kalau ada pelaku seni dikomentarin sama pelaku seni lainnya, misalkan musisi dikomentarinnya sama stand up komedian. Bisa itu. Bakal lu lakuin gitu. Iya, gue pengen nyiptainnya lingkungan yang kayak gitu. Jadi sesama seniman nih mau lu udah jago apa belum, kita sharing di situ. Nanti pasti ada kotak amal gitu-gitu yang nanti buat mereka sendiri. Nanti juga itu talent-talentnya buat Depok. Jadi Depok nggak ngundang talent dari luar, karena kan gue merasanya di Untirta tuh terlalu konsumtif gitu, kita nggak produktif. Gue pengennya bikin lokal heroes mulai dari Ikom. Oke, berarti tadi tuh yang komunitas yang udah ada lu merger jadi di situ. Enggak merger, cuma kalau anggota mereka mau masuk ya boleh-boleh aja. Oh, baru. penting Ikom. Jadi ini tuh baru gitu Baru. ya, bukan disatuin. Oke. Gitu. Oke, ada lagi gak yang pengen lu share di Himakom yang Ada nggak menarik? pertanyaan lagi lu? Ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Tuh kan, bilang aja Mas, langsung sesi pertanyaan. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi Bidik Utama sudah membuka question box di Instagram Bidik Utama. Di situ nanti Sobat Bidik bisa nanya tentang narasumber yang kita undang. Nah, untuk ini kita ada Junun. Pertanyaan untuk Junun Ini ya. dari sosmed mana ini? Bidik Utama.
Iya apa? IG kah apa? Soalnya IG. kelihatannya WA. IG ini kan udah dikurasi. Oh, bukan manip berarti ya? Bukan manip. Nah, jadi untuk Junun pertanyaan pertama gimana? Oh ini dari Aledaf Syah. Ini tadi nanya juga nih di Rosat ya. Kebetulan ini juga sobat bidik juga. Sobat bidik juga. Iya, Jadi jadi IG-nya ya? Hah? Ada apa enggak ya? iya, cek. Gimana caranya mempertahankan wibawa ketum tapi dengan sisi lucu yang udah dimiliki sebagai komika? Waktu Rosat nanyanya gimana dia? Waktu Rosat dia nanyanya gimana cara maintenance biar nggak burn out. Maintenance waktu maksudnya itu. Menjaga wibawa. Iya, menjaga wibawa. Kayaknya sehimakom juga tahu dah gue kayaknya kurang berwibawa ya kalau serius-serius gitu ya. Jadi emang tidak lu pertahankan. Gue nggak tahu karena Gimana? kan kalau misalkan ditanya gimana cara menjaga wibawa, berarti dia tahu dia berwibawa kan. Kalau gue tuh nggak tahu menurut orang gue berwibawa apa enggak. Gitu. Oke. Kalau mempertahankan, maksudnya biar secara ketua gue tetap dihormatin walaupun sering bercanda. Gimana? Ya, tapi sering juga enggak sih. Tapi gue sedang mencoba apa ya, latihan untuk kalau lagi serius ya serius, enggak ya enggak. Oh, lu membaginya gitu. Membaginya jadi. gitu. Walaupun kadang-kadang tetap dibercandain karena forum kan kalau terlalu kaku. Iya, nggak enak betul, juga kan. betul. Itu sih. Oke, gitu jadi Aledafsya ya. Mempertahankan wibawa. Pertanyaan kedua dari Aren.anya. Cepet amat sih mas. Santai aja lah. Santai kita. Pertanyaan kedua dari Aren Anya. Pernah jadiin keluh kesah di organisasi buat jadi materi stand up gak? Pernah. Pernah. Apa? Waktu itu gue diundang di ulang tahunnya Himadiksio. Hah? Himadiksio. Apa itu? Himpunan mahasiswa sosiologi atau apa gitu gue lupa. Waktu itu gue bawain keresahan Himakom yang kalau rapat tuh bukan kayak Himakom sempit ya, cuma organisasi kalau rapat evalnya lama. Terus kalau rapat bahas-bahas hal yang nggak penting kayak kenapa bahas centong tuh bisa sampai 10-20 menit gitu. Terus Kalau lu bahas mau itu. tahu yang lebih lucu dan lebih panjangnya nonton aja nanti. Nonton di show stand up lu ya? Iya. Apa namanya? Zunun Show. Zunun Belum Show. ada mas, nggak usah. Oke. Tapi mereka tuh bisa nonton lu di mana? Biasanya lu stand up? Biasanya gue stand up, sekarang jadi nggak biasa stand up, nanti mau biasa lagi. Oke. Berarti sekarang belum ya? Belum. Nah, kalau nanti lu bakal pengen biasa stand up lagi, di Nonton mana? di stand up. Oh, mau ke sana arahnya. Iya. Ke stand up IG-nya Stand Up Indo Serang. Oke. Dia malam minggu ada dia. Ada siapa? Dia. Ada latihan mas. Oh, Pertanyaan ada yang dia lain. tuh komunitasnya Ya. gitu ya. Oke. Terus ini ada lagi dari saya episode itu Beneran ada nggak sih? beneran ada tuh saya episode. Terus Pernah ngebom nggak bang pas open mic? kenapa jadi bahas stand up sih pertanyaannya? Nggak tahu ini pertanyaannya nih. Pernah ngebom nggak bang pas open mic? Rasanya gimana kalau skip, pernah? lanjut. Rasanya gimana? Ditanyanya Kata dia. organisasi. Gue kenapa jadi stand up-nya? Kan itu bagian organisasi lu mungkin. Soalnya pertanyaannya kan oke. bawa komika. Pernah sering. Pernah. Rasanya gimana lu? Rasanya nggak enak, cukup sulit. Dah. Gitu. Ya, Oke. Terus lanjut pertanyaan keempat dari Alif Bintang. si Alif lagi. Ini lu nge-share-nya bukan ke IG ya, ke grup ya, IG. ke grup bidik ya. Emang lu kenal Alif Bintang? Siapa Alif Bintang? Lu kenal? Kenal dia ikom juga. Oh, Ikom juga temen lu. Temen lah, temen-temen. Temen lu. Pernah berantem sama internal, kenapa? Widih. Kenapa itu? Temen lu lagi. Oh, makanya lama di sesi tanya jawab pada pertanyaan ini. Kenapa? Pernah berantem sama internal, kenapa? Pernah berantem sama internal karena perbedaan pendapat, dinamika organisasi aja. Gue rasa nggak ada yang salah benar, emang dia pengen yang terbaik buat Himakom, cuma caranya beda gitu aja sih. Gitu. Terus kenapa ini sampai dipertanyakan? Kayaknya nggak sesepele itu dah. Soalnya ini sampai nanya dia, gitu bingung gua. Mungkin di internal pemikirannya beda-beda, yang dukung argumennya beda-beda, yang dukung personalnya beda-beda, dan mungkin itu perbedaannya sampai ribut ya. Menurut gue juga nggak ribut, toh gue beribut sama beberapa orang, habis itu nongkrong juga akhirnya main-main juga.
Oke. Ya itu kalau nggak beda pendapat, beda lingkungan, mungkin beda pertemanan. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Lo tipe pemimpin yang santai dan demokrasi atau otoriter? Secara lo komika tapi di sisi lain adalah pimpinan. Apa jawab? Lo tipe pemimpin yang apa? Gua apa ya? Lu tanya staff gue takut malu gue jawabnya. Enggak apa-apa lu jawab ini. demokrasi, dia merasa gue otoriter. Yang lu pengen branding dari diri lu. Kalau gue pengennya waktu itu juga yang gue rubah di ADART sih. Di ADART itu ada yang gue rubah keputusan berdasarkan musyawarah, jadi gue rubah berdasarkan demokrasi terpimpin. Jadi kalau emang secara musyawarah mufakat nggak dapet, ya pimpinan ambil keputusan. Berarti demokrasi terpimpin. Oke. Udah habis pertanyaan. Udah habis. Games quiz nggak ada. Itu tadi udah sambilan aja. Gue mau potong aja tuh yang bahas sekolah tuh penting, sumpah. Nggak apa-apa. Bahas organisasi. Biar lama, biar ada ini AdSense-nya. Biar gue nggak kelihatan sangat organisator kan, Enggak lah, lu organisator banget kan. Iyalah. Lu ada rencana apa ke depannya? Kedepannya gue melanjutkan kuliah secara rajin aja. Secara organisasi belum tahu mau kemana. Terus Himakom ada apa? Ada proker apakah ke depan yang bisa diikuti oleh sobat bidik? Nanti tentunya Himakom mau ngadain banyak agenda-agenda kayak misalkan Komsen itu komunikasi senang-senang itu. Itu apa tuh? Sifatnya free, kayak misalkan futsal free gitu-gitu free. Cuma kita lagi nyoba perizinan ke kampus karena nyatanya sampai sekarang kampus masih sulit ya mengizinkan mahasiswanya ngadain kegiatan-kegiatan yang senang-senang. Itu. Terus ada lagi? Asik yang tadi. Asik itu. Kajian, nyata kita ada mau kajian nginep collab sama dosen. Itu bisa diikuti oleh umum? Enggak lah, sama Ikom doang. Oke. Iya nggak apa-apa. Sama yang umum ada di akhir nanti Depok. Itu bisa diikuti sama umum. The Power of Communication. Di situ kita juga mau nyoba perubahan di Depok. Biasanya kita ngangkat artis-artis besar, kita mau ngangkat artis Ikom di situ. Kita coba. Lu dari tadi perubahan mulu ya? Ada afiliasi kah apa? Nggak ada, karena minat organisasi turun dan gue pengen naikin lagi minat itu dengan kita ngasih tahu mereka kalau kita tuh udah berubah dan mengikuti selera kalian. Oke. Jadi lebih pelayan masyarakat gitu istilahnya. Iya, memang kan kita khas banget sih, khas. Ciri khas orang-orang itu sih emang ya nggak apa-apa deh. Ya udah pesan-pesan terakhir buat mahasiswa Ikom. Bisa lu kasih pesan-pesan terakhir ini. Biasanya kan orang nonton tuh yang di akhir yang diinget Mas. Itu tuh arahnya kemana sih? Enggak, yang akhir pesan-pesan. Harus inspiratif, ayo. Silakan. Sebelumnya apa pesan yang paling bagus? Pesan yang paling bagus? Iya. Nggak boleh gue kasih tahu lah. Biar nonton, naik views lu, oke? Pesannya yang pertama, gue belum masuk organisasi eksternal manapun. Jadi teman-teman jangan percaya bintang. Gue nggak bilang lo masuk organisasi manapun, gue nggak bilang. Nggak bilang di konten, tapi kalau di kabel, di kantin Sindang bilang jangan percaya. Belum. Catat. Karena gue nggak tahu kan. Iya, masuk betul. apa enggak. Yang kedua, pesan sebagai ketua. Iya, sebagai ketua terhadap mahasiswa Ikomnya. Ya paling pesan buat mahasiswa Ikom adalah apa? Lu nggak bilang ada pertanyaan ini, gue bingung nggak jawabin. Pasti ada lah pesan. Ya pokoknya Himakom kan udah setengah berjuang untuk berubah kan, biar mengikuti zaman dan keresahan mahasiswa, dan semoga di Himakom Next Kabinet nggak malah mendorong kemunduran lagi, balik lagi ke budaya-budaya lama yang mungkin yang mundur kata lu itu. Iya, karena memang benar harus ada beberapa budaya organisasi yang harus diterapkan, tapi kalau budayanya jelek kenapa harus diterapkan juga gitu. Jadi banyak-banyak ngobrol sama anak Ikomnya sendiri, karena kesini berarti kameranya ya. Iya, saran gue itu sih, karena cuma satu caranya menurut gue biar Himakom selamat, yaitu menganggap yang bukan pengurus juga adalah Himakom gitu, biar
merasakan kalau mereka juga bagian dari Himakom, karena Himakom ada pun karena mahasiswa Ikom itu sendiri gitu. Ya, mungkin itu dia pesan-pesan terakhir dari Junun sebagai ketua. Kenapa kayak orang pengen mati anjir? Biasa aja. Sebagai ketua umum Himakom. Ya, untuk teman-teman semua sobat bidik, jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Terus komen di bawah selanjutnya bakal ngundang siapa lagi, ketum apa lagi, silakan komen Lah di berarti bawah. kalau banyak yang komen gue bisa gue lagi. Bisa aja. Oke. Serius bisa aja. Kalau lu masih ketum ya. Wow. Kalau lu masih Kalau di tag ketum. Desember masih ketum. Iya. Kecuali pemiranya dimundurin kan nggak ada yang tahu. Iya, betul. Tapi emang pemirsa kapan? Gak tahu. Dadah sobat bidik. Sampai jumpa. Ya, lagi. dadah.